Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'adzim. Ya ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Syawal, di mana Allah menjanjikan bagi hambanya yang telah berpuasa Ramadan atas dasar iman dan takwa dan penuh harap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dihapuskannya dosa-dosa. Bahkan digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan ka yaumi waladat ummuh, bagaikan seseorang yang baru lahir dari ibunya, sehingga dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Ketika dosa-dosa kita bersih, maka dampaknya terhadap hati kita pun juga akan bersih. Akan tetapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal penting yang perlu kita perhatikan, bahwasanya di saat Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, bukan berarti kemudian kita akan terbebas dari segala dosa. Ternyata ada satu hal yang harus kita perhatikan, adalah dosa dengan sesama manusia. Karena dosa dengan sesama manusia Allah tidak akan ampuni sebelum kita mendapatkan maaf darinya. Ada sebuah hadis bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Man kanat madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahalalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Wa in kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadari madlamatihi. Wa in lam takun hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaih." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, yang memiliki dosa kepada saudaranya dari sesuatu kehormatan atau sesuatu apapun yang menjadikan saudaranya itu terzalimi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Falyatahalalhu minhul yawm." Maka segeralah minta kehalalannya pada hari itu juga, sebelum datang suatu hari yang tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham. Hati-hati di sini ya, karena kalau sampai kita belum minta maaf, kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kemudian dipertemukan dengan suatu hari yang tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham, yakni hari kiamat, maka orang yang terzalimi itu akan menuntut kepada kita. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana lahu 'amalun salih." Jika kalian memiliki amal saleh, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukhidha minhu biqadari madlamatihi." Maka amal saleh kita itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita itu. Wa ilam takun hasanat. Jika amal soleh kita, kebaikan kita habis, ukhidha minhu sayyiati sahibihi, maka akan diambillah dosa dan kesalahan saudara-saudara kita, kemudian akan ditimpakan kepadanya.
Artinya bahwa ketika seseorang itu kemudian melakukan kezaliman terhadap saudaranya, maka kelak di akhirat kebaikan-kebaikannya akan diambil oleh Allah sesuai dengan kadar kezaliman yang pernah ia lakukan kepada saudaranya itu. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis, maka dosa dan kesalahan saudara yang terzalimi tadi itu akan diambil oleh Allah dan kemudian akan ditimpakan kepadanya. InsyaAllah. Makanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta maaf itu hukumnya adalah wajib. Ketika kita pernah berbuat salah kepada saudara kita, ketika kita punya salah kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, segeralah minta maaf pada hari itu juga. Karena ketika kemudian kita terlambat untuk meminta maaf, berat pertanggungjawabannya. Dan orang yang kita zalimi tadi, para hadirin, itu tidak wajib memaafkan kita. Ini beratnya. Ketika seseorang berbuat salah, berbuat zalim kepada saudaranya, dia wajib meminta maaf kepadanya. Dan orang yang dizalimi tadi itu tidak wajib untuk memberikan maaf kepada orang yang menzalimi. Bagaimana kemudian jalan keluarnya? Di saat seseorang yang berbuat zalim tadi minta maaf dan kemudian tidak orang yang dizalimi, maka jalan keluarnya adalah makanya sebagai yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwasanya suatu ketika baginda Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba beliau tertawa ringan hingga kelihatan gigi bagian depannya. Kemudian di saat itu ada Umar dan beliau langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Aku diberitahu oleh malaikat bahwa pada hari kiamat kelak ada dua orang yang duduk bersimpuh dan menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang di antara mereka mengadu kepada Allah, 'Ya Rabb, ambilkanlah kebaikan-kebaikan saudaraku ini untukku karena dia pernah berbuat zalim kepadaku.' Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Bagaimana mungkin aku akan ambil kebaikan-kebaikannya sedangkan dia tidak memiliki kebaikan sedikit pun? Kalau begitu, biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya, ya Rabb.' Setelah itu kemudian Rasulullah SAW terdiam. Mata beliau mulai berkaca-kaca. Beliau tidak mampu menahan tetesan air matanya, kemudian beliau menangis dengan mengatakan kepada para sahabat itu, pada hari itu sungguh suasananya sangat mencekam. Karena setiap orang ingin agar orang lain menanggung dosa-dosanya. Lalu beliau melanjutkan kisahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang yang mengadu tadi, 'Angkatlah kepalamu.' Kemudian ia mengangkat kepalanya dan mengatakan, 'Ya Rabb, sungguh aku melihat istana-istana yang indah dan megah, yang puri dan singgasananya terbuat dari emas dan perak, dan bertatahkan intan berlian. Istana-istana ini untuk Nabi yang mana, ya Rabb? Istana-istana ini untuk orang siddiq yang mana, ya Rabb? Istana-istana ini untuk syuhada yang mana, ya Rabb?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, istana-istana itu untuk orang yang mampu membayar harganya. Siapakah, ya Rabb, yang mampu membayar harganya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
siapapun yang mau membayarnya, termasuk kamu. Dengan keheran-heranan dia bertanya, bagaimana ya Rabb aku bisa membayar harganya, aku bisa membeli harganya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dengan cara engkau maafkan saudaramu yang kau adukan kezalimannya kepadaku. Lalu seseorang yang mengadu tadi mengatakan, kalau begitu aku maafkan dia ya Rabb. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, gandenglah tangannya dan masuklah surga bersamanya. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang memaafkan itu begitu sulit. Tatkala kita dizalimi oleh saudara kita, tatkala kita dizalimi oleh saudara kita, rasanya berat untuk bisa memaafkan. Tetapi ingat, ternyata kemuliaan di sisi Allah yang Allah siapkan bagi mereka yang memaafkan saudaranya yang menzaliminya sungguh luar biasa. Karena memaafkan adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa yang sering kita lantunkan di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau adalah pemaaf. Yuhibbul afwa, dan mencintai memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh mulia ketika kita mampu menata hati kita untuk mudah memberikan maaf kepada saudara kita. Karena Allah telah menjamin kemuliaan dengan disiapkan istana baginya. Sehingga tatkala Allah telah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, kemudian saudara-saudara kita yang pernah kita zalimi pun juga memaafkan kita. Apalagi sekarang masih di bulan Syawal, sungguh mulia, sungguh tepat momennya untuk meminta maaf kepadanya. Bagi mereka yang punya salah kepada saudaranya, yang di waktu dia berbuat salah enggan untuk meminta maaf, yang dia malu untuk meminta maaf, di momen bulan Syawal ini adalah waktu yang tepat untuk segera memohon kehalalannya, untuk meminta maaf kepadanya, sehingga kondisi dirinya zero dari dosa, bersih dari dosa, sehingga kita sekarang benar-benar bersih bagaikan kertas putih yang siap untuk diisi dengan segala macam amal. Tatkala kita memiliki kertas yang bersih, disinilah kita diberikan kewenangan oleh Allah untuk bisa mengisi kertas putih ini dengan catatan amal apapun yang kita kehendaki. Tapi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa, kata Allah, yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan tegas, beliau berfirman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan berikan mereka kehidupan yang baik. Apa sih kehidupan yang baik itu? Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mendefinisikan hayatan thayyibah dengan sebuah ungkapan yang indah. Beliau mengatakan tashmulu rahah min ay jihadin kanat. Artinya bahwa hayatan thayyibah itu Allah akan senantiasa memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan di mana saja dia berada dan kapan saja waktunya. Artinya bahwa barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan dengan membawa iman, maka Allah menjanjikan kepadanya, orang yang beramal saleh tadi itu, dengan kebahagiaan, dengan ketenangan hidup, dengan keselamatan hidup, di mana saja dia berada. Dan
Yang istimewanya lagi adalah wala najziyannahum ajrahum biasani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang pernah ia lakukan di dunia. Masya Allah. Ya masyarul mu'minin, rahimakumullah. Sungguh, kehidupan kita adalah sementara. Yang semuanya itu akan mendapatkan balasan darinya. Orang yang beriman tentu berpikir, dia harus persembahkan amal yang terbaik sebagai bekal kehidupannya dalam menghadapi kematiannya. Sebagaimana malaikat Jibril berpesan kepada kita, if'al ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan darinya. Ingat bahwa setiap amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal adalah persiapkan amal yang terbaik untuk menghadapi kehidupan setelah kematian kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.